pada platform Zoom. Yang kedua, peserta wajib mengikuti instruksi dari pewara dan moderator di setiap rangkaian acara, baik untuk menyalakan kamera, menyalakan mikrofon, dan mematikan mikrofon. Dan berlangsung. Yang keempat, selama pemaparan materi, peserta harus menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Yang kelima, peserta akan mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand yang tersedia pada platform Zoom. Yang keenam, moderator akan mengafirmasi peserta yang menggunakan fitur raise hand dari urutan teratas. Kemudian mempersilakan peserta yang telah ditunjuk untuk menyalakan mikrofon. Kemudian peserta dapat menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Yang ketujuh, peserta yang sudah selesai bertanya harus menonaktifkan kembali mikrofon dan fitur raise hand pada Zoom. Kemudian yang kedelapan, moderator akan mempersilahkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dalam setiap termin. Perlu diingat bahwa pada sesi pagi hari ini, kita akan membagi menjadi 3 termin. Setiap termin akan dibuka untuk 3 penanya dengan waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Yang terakhir adalah sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh 3 pembicara yang luar biasa. Ada Mas Muzakir, selamat pagi Mas Muzakir. Ada Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Ada Mas Ivan, selamat pagi Mas Ivan. Namun untuk sesi yang pertama ini, kita akan dibersamai terlebih dahulu oleh Pak Imam. Namun sebelum Pak Imam menyampaikan materi, Vina akan membacakan sedikit informasi mengenai Pak Imam. Seperti itu. Jadi Pak Imam ini bernama lengkap beserta title yaitu Dr. Andes Imam Budi Utomo M.Hum. Beliau lahir di Tuban 20 Mei 1966 dengan pangkat pembina utama Madya 4D. Bapak dari 3 daerah ini sekarang sedang berhenti sementara dalam jabatan fungsional peneliti ahli utama, dan sebagai peneliti banyak makalah ilmiah yang telah dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan sangat banyak sekali pengalaman penugasan dari Bapak Imam, yaitu yang pertama adalah Kepala Kantor Bahasa Kepulauan Riau pada tahun 2009 sampai 2012, Kepala Kantor Bahasa Kalimantan Timur dari 2012 sampai 2017, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Selatan pada tahun 2017 sampai 2020, dan sekarang ini sejak 1 September 2020, beliau menjabat sebagai Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti itu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk Pak Imam, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati narasumber kita sangat luar biasa, yang kami hormati, yang kami banggakan. Para peserta kegiatan virtual Sumpah Pemuda, yang kami banggakan juga rekan-rekan panitia dari Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai insan yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sudah seharusnya apabila kita senantiasa mensyukur kuasa kepada diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, meskipun
bersemuka, meskipun tidak secara langsung, tetapi secara virtual. Dan kata kita tali bangsa bahasa persatuan, bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa tidak semua negara, tidak semua bangsa ini diberikan nikmat berupa bahasa persatuan atau bahasa negara. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat berikan nikmat berupa bahasa negara, bahasa Amerika. Mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Australia sebagai sebuah negara benua tidak juga memiliki bahasa Australia. Mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa, memiliki bahasa Kanada. Kanada menggunakan dua bahasa sekaligus sebagai bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris dan kita. Singapura tidak memiliki bahasa Singapura. Mereka memiliki bahasa Malaysia. Mereka menggunakan bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris. Termasuk juga bahasa Mandarin. Mereka menggunakan bahasa Tagalog. Nah, ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa bahasa Indonesia yang mempersatukan kita sebagai Indonesia. Jadi nama bahasa kita ini sejajar dengan nama bangsa kita, sejajar dengan nama tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah, kita tidak hanya mengucap syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa bahasa Indonesia itu, tetapi rasa syukur ini harus diwujudkan, harus diimplementasikan dengan mencintai apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, apa yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu kita wajib mencintai bahasa Indonesia, baik yang berkedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Dan wujud dari cinta kita kepada bahasa Indonesia itu adalah yang pertama, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Rasa bangga ini mewujudkan kita memiliki identitas keindonesiaan. Tidak banyak bangsa-bangsa ini memiliki identitas kebangsaannya, kenegaraannya. Kita ketahui Jepang misalnya, identitas kejepangannya sangat tinggi. Meskipun restorasi Meiji luar biasa menjadikan Jepang sebagai negara maju, negara adidaya sekarang, tetapi Jepang ini tidak bisa melepaskan dari akar tradisinya dengan kejepangannya. Seperti kita ketahui pula bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi asing barat yang masuk ke Jepang itu sudah disaring ke dalam bahasa Jepang, diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Dan apa yang terjadi sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Orang Jepang akan mempelajari teknologi tinggi itu dengan bahasa yang dikuasainya. Ilmu pengetahuan barat dan rasa bisa dipahami sedetailnya oleh bangsa Jepang. Sehingga bangsa Jepang ini bisa menciptakan inovasi-inovasi berikutnya dari ilmu yang seruan teknologi asing. Sehingga Jepang sangat luar biasa. Mengetahui betapa Jepang ini tingkat tinggi identitas kejepangannya, itu bisa kita lihat kalau seandainya orang Jepang datang ke Indonesia yang dibaca oleh orang Jepang
itu adalah buku-buku yang menggunakan kanji, dapat dipastikan bahwa buku itu menggunakan bahasa Jepang. Ini adalah Jepang, membangun politik identitas melalui bahasa Jepang. Demikian juga bangsa Arya, Jerman, ini membangun identitas bangsa Jerman itu dengan menggunakan bahasa Jerman. Orang Jerman tidak berarti tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi mereka itu lebih suka, lebih bangga menggunakan bahasa Jerman dibandingkan dengan menggunakan bahasa asing lainnya. Italia misalnya, ini sangat tinggi sifat chauvinistisnya, begitu Bang Ivan Lanin ya. Italia itu mereka sangat bangga dengan bahasa mereka sendiri. Itulah politik identitas dibangun antara lain melalui bahasanya. Jadi ada rasa bangga terhadap bahasa negara mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perwujudan cinta itu adalah rasa setia. Jangan katakan Anda cinta kepada pasangan Anda jika Anda tidak setia kepada pasangan Anda. Demikian juga dengan bahasa Indonesia, berarti kita harus setia menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja ini sesuai nanti dengan seandainya kalau saya berbicara, berkomunikasi di keluarga saya yang orang Jawa, tentu saja saya tidak menggunakan bahasa Indonesia, saya akan menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas saya sebagai orang Jawa. Tetapi ketika saya berbincang-bincang dengan Bang Ivan Lanin yang kemungkinan tidak paham bahasa Jawa, berarti saya harus menggunakan bahasa Indonesia. Dalam forum ini yang tidak semua orang Jawa, berarti saya harus menggunakan bahasa Indonesia, apalagi ini forum resmi. Forum resmi ini diatur menggunakan bahasa negara. Jadi rasa setia, rasa bangga. Dan yang ketiga, kalau kita menyatakan cinta, kita harus memahami apa yang menjadi perasaan dari yang kita cintai itu. Kalau berkaitan dengan bahasa, berarti kita harus mempelajari bahasa Indonesia. Dan kita memang sudah mempelajari bahasa Indonesia itu sejak bangku SD kelas 1. Sudah kita pelajari. SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun kita tetap mempelajari bahasa Indonesia. Mata pelajaran lain mungkin tidak diajarkan sejak bangku SD kelas 1 sampai dengan perguruan tinggi, kecuali agama. Kan begitu. Jadi betapa pentingnya penguasaan kita terhadap bahasa Indonesia ini. Ini merupakan perwujudan kita kalau kita mengatakan cinta kepada bahasa Indonesia. Dan cinta ini perwujudan dari rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita telah dianugerahi oleh Tuhan berupa bahasa Indonesia yang mempersatukan suku-suku bangsa dari Aceh hingga Papua yang tidak kurang dari 1.000 suku bangsa yang menggunakan 718 bahasa daerah. Ini sungguh dahsyat, ini sungguh luar biasa kekuatan dari bahasa Indonesia ini. Teman-teman yang kami banggakan, Bang Ivan Lanin yang sangat kami hormati, rasa-rasanya tidak ada bangsa di dunia ini yang mengatur bahasa negaranya dalam konstitusi. Mungkin saya salah, tolong diingatkan Bang Ivan Lanin atau tolong dikoreksi. Amerika di dalam konstitusinya tidak menyebut bahasa sebagai salah satu pemerkuat atau pemersatu bangsa Amerika. Jadi tampaknya Indonesia lah satu-satunya negara yang mengatur penggunaan bahasa baik sebagai bahasa persatuan atau bahasa negara itu dengan regulasi, dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi kalau kita lihat aturan-aturan regulasi yang berkaitan dengan bahasa yang mengatur masalah bahasa ini sudah ada di dalam buku 45 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi jangan dibalik, bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Kalau dibalik maknanya nanti akan berbeda.
Kalau dibalik, misalnya bahasa Indonesia ialah bahasa negara, bahasa Indonesia hanya berkedudukan sebagai bahasa negara. Berarti di setiap situasi, kondisi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan ciri bahasa yang baku, bahasa yang formal, bahasa yang resmi. Nah, di dalam UUD 45 dinyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Berarti ada fungsi kedudukan lain dari bahasa Indonesia di samping sebagai bahasa negara, yaitu bahasa nasional atau bahasa persatuan yang itu dicetuskan 92 tahun lalu kurang 20 hari. Itu adalah bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa persatuan atau sebagai bahasa nasional yang mempersatukan suku-suku bangsa yang mendiami pulau-pulau yang mengaku bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, yang mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia bisa memiliki dua kedudukan sekaligus, bahasa persatuan atau bahasa nasional dan bahasa negara. Yang keduanya ini tentu saja memiliki ciri yang berbeda. Ciri-ciri bahasa negara, bahasa resmi, bahasa formal, inilah yang kita pelajari. Sementara bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tidak perlu kita pelajari. Kita masuk ke masyarakat, kita sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam rangka sebagai komunikasi. Tetapi bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi. Ada fungsi-fungsi lain. Fungsi-fungsi identitas, fungsi kebanggaan, dan sebagainya. Itu adalah fungsi-fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Nah, yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan ini bukan bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bukan. Yang diatur adalah bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa yang formal, bahasa yang resmi. Sehingga kalau kalian, para pemuda ini, bincang-bincang di kafe misalnya, bincang-bincang di mall misalnya, tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia ragam formal. Nanti akan menjadi seperti dagelan Sri Mulat. Nah, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai atau berkedudukan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara inilah yang kita pelajari mulai SD kelas 1 hingga perguruan tinggi melalui media-media sosial yang digawangi oleh Bang Ivan Lanin. Itu adalah bahasa Indonesia yang ragam formal, bahasa Indonesia yang resmi, bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara. Kalau kita bisa mendapatkan kemahiran menggunakan bahasa negara, insya Allah kita memiliki prestise yang lebih tinggi. Jadi kalau penguasaan kita terhadap bahasa Indonesia, bahasa yang resmi, bahasa yang formal, ini makin tinggi, maka prestise kita juga makin tinggi di mata masyarakat. Sama seperti kalau kita menggunakan bahasa Jawa. Mohon maaf ini Bang Ivan Lanin, saya menggunakan contoh bahasa Jawa. Bahasa Jawa, semua orang bisa menggunakan bahasa Jawa bagi orang Jawa. Anak-anak bisa menggunakan bahasa Jawa. Tetapi tidak semua anak, tidak semua orang bisa menggunakan bahasa Jawa ragam yang tinggi, ragam kromo, ragam yang arkais. Sebagai contoh, ini sebagai contoh, mohon maaf, saya menggunakan contoh bahasa Jawa. Keparing matur wonten ngarasanipun para rawuh ingkang satu hudahat ilurmatan. Tidak semua orang Jawa bisa memahami, tidak semua orang Jawa bisa menggunakan bahasa Jawa yang seperti itu. Ini harus dipelajari, ini harus dikuasai. Jadi bahasa yang formal inilah yang wajib untuk dikuasai. Yang tidak formal tidak perlu dipelajari. Insya Allah semuanya akan bisa menggunakan bahasa yang tidak formal. Tetapi yang formal ini yang wajib dikuasai, yang wajib dipelajari. Dan ragam formal inilah bahasa negara. Yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan inilah bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara. Jadi kalau kalian bincang-bincang di pasar, harga di pasar, di mal, di toko, tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia yang ragam formal. Gunakan bahasa Indonesia percakapan sehari-hari, komunikasi sehari-hari. Jadi yang berkaitan dengan bahasa tadi, aturan regulasinya adalah UUD 45. Ini aturan yang tertinggi di pasal 36. Pasal 36 UUD 45 ini kemudian diturunkan di dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009
Meskipun undang-undang ini bukan khusus tentang bahasa, tetapi bahasa negara termaktub di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, yaitu pada pasal 25 sampai dengan pasal 45. Yang khusus tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu pada pasal 26 sampai dengan pasal 39. Yang diatur di dalam undang-undang itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah dalam ranah-ranah tertentu. Tidak semua menggunakan bahasa negara. Misalnya dalam peraturan perundang-undangan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tentu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara berarti bahasanya harus formal, harus baku, yang baik dan benar. Di dalam persuratan resmi wajib menggunakan bahasa Indonesia ragam resmi, formal, baku, dan juga yang baik. Ini contoh di dalam surat misalnya. Di dalam surat kita tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia yang ragam yang benar sekian pula kaitannya dengan etika, kaitannya dengan estetika. Ini yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Contoh, misalnya saya berkirim surat kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Saya tidak bisa menggunakan kata seperti ini. Dengan ini kami sampaikan kepada saudara. Kalau kita perhatikan dari struktur bahasa, ini bahasa Indonesia yang benar sesuai dengan kaidah, tetapi ini tidak baik karena saya menggunakan kata saudara kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Seharusnya saya menggunakan kata bapak. Bersama ini kami sampaikan kepada bapak, bukan saudara. Nah, ini adalah penggunaan bahasa Indonesia ragam formal, ragam baku yang harus juga memperhatikan kaitannya dengan penggunaan bahasa yang baik itu. Jadi ada 14 pasal aturan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa negara, termasuk penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, perhatian para pemuda. Tolong kalian para pemuda ini nanti menjadi garda terdepan untuk menyuarakan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa negara di ruang publik. Jangan sampai ruang publik kita ini berubah fungsinya menjadi ruang publik asing. Kita menjadi tidak punya identitas kalau begitu. Jadi identitas kita antara lain bisa kita wujudkan, bisa kita dapatkan dari penggunaan bahasa kita. Nah, dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, ini kemudian diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan berikutnya, yaitu Perpres dan PP, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Yang pertama, peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Ada hal yang penting di sini, peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Peningkatan fungsi apa? Kita menginginkan, mengharapkan, kita semua mengharapkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa nasional, tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa negara, tetapi juga berkedudukan sebagai bahasa internasional. Sama seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, yang dua lagi mana saya mohon maaf. Kita menginginkan agar bahasa Indonesia ini juga bisa menjadi bahasa internasional. Untuk itulah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan program BIPA-nya ini gencar bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri untuk mensyiarkan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia nanti bisa makin luas penggunaannya di berbagai negara, sehingga insya Allah 2045 Indonesia emas, bahasa Indonesia sudah ditetapkan sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan di Dewan atau di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu menjadi salah satu harapan kita yang insya Allah bisa kita wujudkan bersama-sama. Apalagi para pemuda ini nanti bekerja bersama-sama untuk bisa mewujudkan hal itu. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu adalah Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa. Jadi baru setahun yang lalu Perpres ini disahkan, diundangkan oleh Pak Jokowi. Meskipun sempat menuai pro
pro kontra, khususnya yang berkaitan dengan bahwa pejabat negara wajib menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato secara resmi, baik di dalam maupun luar negeri. Alhamdulillah Pak Jokowi ketika sidang PBB kemarin sudah menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang wajib kita apresiasi dengan setinggi-tingginya. Ibu bapak yang kami hormati, rekan-rekan para pemuda yang kami banggakan, yang kami cintai, ini kalau kita lihat kita sudah memiliki aturan-aturan regulasi-regulasi. Apakah regulasi-regulasi itu sudah ditaati oleh bangsa kita? Regulasi itu dibuat bukan untuk disepelekan, bukan untuk diingkari, tetapi regulasi itu dibuat untuk ditaati. Jadi mulai sekarang tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam benak kita, dalam tindakan kita, bahwa aturan itu ditetapkan, dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Nah, ini yang harus kita masukkan ke dalam hati, ke dalam benak kita. Termasuk juga aturan-aturan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada di dalam Undang-Undang UUD 45, undang-undang, kemudian di dalam peraturan presiden. Apakah ini sudah ditaati? Kalau kita lihat di negara tetangga kita, Thailand misalnya, mereka betapa sangat menaati aturan-aturan kebahasaan yang menunjukkan identitas mereka sebagai bangsa Thailand. Ini Bang Ivan lain mungkin sudah ke Thailand. Di Thailand hampir dapat kita pastikan jarang kita temui aksara Latin bahasa asing, kecuali untuk di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat ruang publik tertentu. Tetapi hampir semua tempat itu menggunakan aksara Thai, bahasa Thai. Dan ternyata mereka bangga dengan menggunakan itu. Kata mereka, ini adalah identitas kami sebagai bangsa yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, ini luar biasa. Bangsa Thailand, mereka bangga sebagai bangsa yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Thailand. Sehingga untuk apa saya harus mengutamakan bahasa asing itu? Bahasa dalam tanda petik bahasa penjajah, kan begitu ya. Nah, ini bangsa Thailand. Di Jepang sama seperti itu. Hampir di semua media ruang publik menggunakan aksara kanji berbahasa Jepang. Di Cina, di Arab. Nah, kalau adik-adik ini umroh misalnya, akan menemui betapa bertebarannya penggunaan aksara Arab, bahasa Arab. Baru kemudian di bawahnya digunakanlah bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa internasional. Demikian juga di tempat-tempat lain. Di Jerman misalnya, kalau kita mau ke sana, atau di mana lagi lah misalnya, mereka akan mengutamakan bahasa negara. Pertanyaan kita, apakah bangsa-bangsa asing itu pernah melakukan sumpah pemuda? Kira-kira apakah tidak? Kami putra dan putri Thailand mengaku atau menjunjung bahasa Thailand. Tidak pernah ada. Indonesia satu-satunya yang berikrar 92 tahun silam kurang 20 hari di bawah bayonet tentara Belanda, di bawah kolonialisme Belanda yang ke Batavia, ke Jakarta sekarang ini tidak dengan menggunakan biaya negara. Tentu saja tidak menggunakan pesawat. Mereka datang dari Ambon, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Kalimantan, dan ke Batavia untuk mengikrarkan ikrar yang sangat sakti ini. Yang salah satu di antaranya ada pernyataan untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bangsa asing tidak pernah melakukan ikrar seperti itu, tetapi justru bangsa asing inilah yang mengambil ilmu dari kita, yang mengambil intisari dari Sumpah Pemuda khususnya pada butir yang ketiga ini. Jadi mereka menggunakan pernyataan menjunjung bahasa persatuan bagi bangsa, bagi tanah airnya. Artinya apa? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita, para pemuda ini yang sebentar lagi kita tidak sekadar berhura-hura, tetapi kita harus berintrospeksi apakah apa yang dilakukan para pemuda 92 tahun silam ini sudah benar-benar kita hayati, benar-benar kita laksanakan ataukah tidak. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita.
Ini bisa kita buktikan di ruang publik kita di Jakarta misalnya. Ini menjadi tugas dan bahasa, termasuk juga Bang Ivan Lanin ini untuk untuk menertibkan penggunaan bahasa di media ruang publik. Tidak jauh-jauh di Yogyakarta sendiri. Ketika orang datang ke Yogyakarta melalui bandara, sudah disuguhi penggunaan bahasa asing. Nama bandara kita, Yogyakarta yang kita cintai ini tidak memartabatkan bahasa negara, tetapi memartabatkan bahasa asing. Padahal yang diharapkan oleh para pemuda 92 tahun silam, kurang 2 hari, adalah menjunjung bahasa persatuan. Apa makna menjunjung? Bahasa Indonesia kita tempatkan di bagian atas, namanya dijunjung berarti ditempatkan di bagian atas. Boleh menggunakan bahasa asing? Boleh, tetapi tempatkanlah di bawah bahasa Indonesia dengan ukuran yang lebih kecil, dengan bentuk yang tidak mencolok, dengan warna yang tidak mencolok dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kita tidak melarang penggunaan bahasa asing, tidak. Kita tidak melarang penggunaan bahasa daerah, tidak. Tetapi yang kita upayakan adalah mengembalikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kalau kita menempatkan sesuatu tidak pada porsinya, berarti kita telah zalim, Zalim terhadap apa? Terhadap ikrar pemuda butir yang ketiga ini. Untuk itulah tentu saja kami sebagai orang tua yang sudah berusia di atas 50 tahun ini hanya bisa menitipkan pesan perjuangan kepada para pemuda sekarang ini. Saya ingat pesan Bung Karno, saya 10 atau 100 pemuda, Bang Ivan Lanin. 10 pemuda saya akan guncang dunia. Tidak 10 orang tua atau 1000 orang tua, tidak, tetapi cukup para pemuda ini yang akan mengguncang dunia. Untuk itulah pemartabatan bahasa negara berada di tangan para pemuda. Siap? Kalian semua? Tugas kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia yang ingin memartabatkan bahasa Indonesia di negeri kita sendiri. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena saya harus segera, mohon maaf, undur diri, akan melayat ke salah satu teman kami yang suaminya meninggal dunia. Mohon maaf, Bung Lanin, Bung Haitami, rekan-rekan semua. Tetapi insya Allah saya tetap akan memantau diskusi ini melalui ponsel kami perjalanan dari Yogyakarta menuju ke Purworejo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan, para pemuda yang mengikuti virtual ini. Dan mohon maaf yang setulus-tulusnya atas segala kekurangan di dalam saya menyampaikan materi yang tidak terlalu panjang ini. Dan insya Allah nanti materi akan dibagikan oleh panitia kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Silviana Rosita Yulian. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Imam, terima kasih atas materinya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan beranjak kepada narasumber yang kedua, yaitu Mas Muzakir Haitami. Sebelum kami mempersilahkan Mas Muzakir untuk menyampaikan materi, ada baiknya kita akan membacakan terlebih dahulu mengenai biodata dari narasumber yang kedua ini. Beliau bernama lengkap Muzakir Haitami SIP. Beliau lahir di Banjarmasin 18 Desember 1996. Beliau merupakan pemenang satu duta bahasa nasional tahun 2017. Kemudian sekarang beliau memiliki jabatan sebagai Deputi All of Us Matter Project. Kemudian yang instansinya adalah SSEAYP International Indonesia, dan beliau bertempat tinggal di Bantul. Baik, selamat pagi Mas Muzakir. Selamat pagi Silvina, suara saya kedengaran ya? Sangat jelas. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah, Silvina sehat? Oke, alhamdulillah Mas sehat. Semoga teman-teman yang lain juga sehat ya.
Amin. Baiklah, langsung saja untuk Mas Muzakir untuk menyampaikan materinya, silahkan. Ini saya boleh share screen ya? Boleh, Mas. Bagikan layar, boleh ya? Boleh. Oke, baik. Ini. Oke, baik teman-teman. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Wabarakatuh. Iya, baik. Semoga teman-teman dan hadirin sehat semua. Pak Imam, selamat pagi. Uda Ivan Lanin, selamat pagi. Yang saya hormati panitia dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dan teman-teman dari Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini mungkin saya akan membawakan materi yang sedikit ringan, lebih ringan dari satu materi sebelum saya dan satu lagi setelah saya, Pak Ivan Lanin dan Pak Imam, karena mungkin beliau-beliau ini sudah menjadi praktisi yang andal dalam waktu yang cukup lama, sedangkan saya masih baru memulai untuk belajar bahasa Indonesia lebih baik lagi, seperti itu. Hari ini saya akan membawakan tentang peran pemuda dalam pengutamaan bahasa negara sebagai sudut pandang saya, Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga pemenang satu Duta Bahasa Nasional. Perkenalan tadi sudah disebutkan sama Silvina, nama saya Muzakir Haitami, saya merupakan alumni dari Ilmu Hubungan Internasional dari salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Dari latar belakang saya tidak memiliki latar belakang kebahasaan sama sekali, bukan pendidikan bahasa atau sastra Indonesia, namun saya tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Teman-teman bisa mencari sosial media saya di media sosial saya di @muzakirhaitami, Instagram, Twitter, atau di email saya, postal saya, muzakirhaitami@diplomats.com. Baik, kita akan mulai ke materi. Mungkin aku akan nanya interaktif sedikit, nggak apa-apa ya? Sekarang coba saya mau tanya, kenapa sih kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Mungkin yang mau jawab bisa raise hand ya. Aku mau 2 atau 3 orang yang bantu saya menjelaskan kira-kira kenapa sih kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Ada yang mau raise hand? Angkat tangannya. Kenapa sih kira-kira kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Kenapa enggak bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya atau bahasa asing? Kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu? Saya Kak. Siapa? Dedi Isnanto. Oke, Mas Dedi Isnanto ya. Gimana Mas Dedi? Kira-kira? Ya, kalau ditanya kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, pertama, menurut saya bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Kemudian selain itu, kalau kita ingin melihat jati diri suatu bangsa, kita bisa lihat dari bahasanya. Baik, terima kasih. Luar biasa Mas Dedi Isnanto. Terima kasih Mas Dedi Isnanto. Ada pandangan lain mungkin kenapa sih kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Tadi Mas Riki Herman ya, angkat tangan. Mas Riki Herman, silakan. Ya, Mas Riki Herman, silakan. Mas Riki Herman. Oke, Mas Riki Herman tidak ada respon, jadi Mas Rosen Digalih mungkin bisa membantu satu lagi. Kenapa sih kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Ya, baik, terima kasih Mas Muzakir. Ya, saya perempuan ya Mas, mohon maaf. Oh ya, baik, mohon maaf Mbak. Tidak apa-apa ya, itu sering terjadi ya. Kenapa harus mengutamakan bahasa Indonesia? Salah satunya sebagai pemuda ya, kita harus bangga dengan bahasa Indonesia karena bagaimanapun kita mempunyai peran untuk membuat bahasa Indonesia itu sebagai sarana diplomasi lunak seperti yang Bapak Imam katakan tadi juga, bahwa bahasa Indonesia mampu membuat kita dikenal di tingkat internasional seperti itu. Jadi peran bahasa Indonesia itu penting sebagai sarana diplomasi sampai tingkat internasional seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rosen Digalih, luar biasa jawabannya. Seperti yang disampaikan oleh 2 orang teman kita tadi,
kenapa sih kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Menurut saya ada 4 poin utama kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara dan persatuan kita. Kita memiliki banyak suku, ratusan suku di Indonesia. Bahkan Badan Bahasa sudah menetapkan dan memetakan dan memverifikasi sebanyak 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan jumlah tersebut belum termasuk dialek dan subdialek. Coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya kita nggak punya bahasa Indonesia, kita nggak punya bahasa persatuan kita, saya yang orang Dayak tinggal di Jogja, ini saya alami sendiri, ketika dulu ada ke Jogja, ketika teman-teman berbicara bahasa Jawa, saya tidak mengerti sama sekali apa yang teman-teman bicarakan. Akhirnya ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau sih, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Pada dasarnya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk menjalin komunikasi satu sama lain. Karena kita memiliki bahasa ibu yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda, seperti itu. Contoh lainnya adalah di India. Betul kata Pak Imam tadi, kita harus bersyukur kita memiliki bahasa persatuan. Contoh lain di India, pada tahun 2001 sampai 2007, di India menggunakan, mereka harus mencetak kertas pemilu dan kertas sensus penduduk itu dalam 17 bahasa. Karena sebelum itu mereka tidak memiliki bahasa persatuan. Yang akhirnya setelah itu mereka menetapkan bahasa persatuan di tahun 2008 atau 2009, dan itu pun tidak menyeluruh juga, hanya di sebagian besar wilayah India. Dan kita bersyukur Indonesia kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sehingga kita bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, yang kedua alasan menurut saya adalah tadi sama juga yang disebutkan oleh Pak Imam. Kita sebagai Indonesia memiliki identitas bangsa. Sebuah bangsa akan dikenal melalui budayanya, dan elemen paling penting dari sebuah budaya adalah bahasa. Contoh yang paling enak akhir-akhir ini adalah Korean drama, K-pop, gitu-gitu. Penggemar Korean drama atau K-pop, pasti mereka punya idola, dan mereka mau belajar bahasa Korea itu seniat itu, gitu. Seniat itu belajar bahasa Korea hanya untuk memahami idola-idola mereka, atau hanya untuk menonton drama Korea tanpa karir di bawahnya. Itulah kekuatan identitas bangsa yang sebenarnya kita punya. Indonesia memiliki budaya yang luar biasa. Indonesia memiliki sumber daya dan wisata alam yang luar biasa indahnya. Namun kita belum memiliki kekuatan identitas bangsa melalui bahasa, sehingga kita tidak bisa mempunyai kekuatan yang cukup kuat di dunia internasional melalui budaya. Dan bahasa itu juga merupakan elemen utama untuk mengklasifikasikan orang dalam sebuah kelompok. Contoh, jika saya menggunakan bahasa Jawa, saya bisa diklasifikasikan sebagai orang Jawa. Jika mbaknya menggunakan bahasa Sunda misalnya, ada yang menggunakan bahasa Sunda, bisa diklasifikasikan menjadi orang Sunda. Ketika kita orang Indonesia tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, bagaimana bisa kita mengaku sebagai orang Indonesia ketika kita tidak bisa berbicara bahasa Indonesia? Sedangkan rasa bangga tentang bahasa Indonesia itu belum tertanam di diri masyarakat Indonesia menurut saya. Karena dari dulu ya, kita lebih bangga atau lebih menghargai bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Dulu zaman kolonial, teman-teman yang bisa berbicara bahasa Belanda akan dinilai lebih keren, akan dinilai lebih oke lah gitu. Sekarang teman-teman yang bisa berbicara bahasa asing lain, yang mungkin bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, akan dinilai juga lebih keren juga. Dan itu sudah terpatri dalam jiwa kita karena kita lebih menghargai bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia karena eksistensinya yang semakin pudar. Sekarang banyak orang yang lebih mengutamakan bahasa asing seperti itu. Ya seperti tadi yang saya bilang, asumsi kalau kita tuh akan terdengar lebih keren kalau kita berbicara bahasa Inggris, padahal enggak juga gitu. Saya punya banyak teman-teman yang mungkin IELTS-nya 8, sekian, yang TOEFL-nya 600, tapi menulis sebagai awalan dan kata depan aja, mereka tidak bisa membedakan mana yang dirangkai dan mana yang dipisah. Seperti itu. Padahal banyak warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Kita bisa lihat itu melalui banyaknya pembelajar bahasa Indonesia di BIPA. Kenapa kita yang orang Indonesia tidak mau menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri? Alasan yang keempat, ini sudah cukup
menurut saya. 1, bahasa negara dan bahasa persatuan, 2, identitas bangsa, 3, eksistensi yang semakin pudar, dan yang paling penting adalah kita orang Indonesia. Masa orang Indonesia yang bisa bahasa Indonesia atau tidak berbicara bahasa Indonesia, itu hal yang cukup ironi menurut saya. Contohnya adalah, contoh yang paling keren nih menurut saya, Uda Ivan Lanin yang akan menjadi pembicara setelah saya nanti. Beliau merupakan orang teknik, alumni dari teknik kimia kalau saya nggak salah ya. Udah Ivan, tolong kalau salah maafkan. Kalau nggak salah beliau alumni teknik kimia. Dan dia menjadi Wikipediawan bahasa Indonesia, yang artinya tidak harus orang memiliki latar belakang pendidikan bahasa atau sastra Indonesia yang bertanggung jawab atas bahasa Indonesia. Kita semua harus mengutamakan bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia, karena kita warga Indonesia. Dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri tergantung kepada penuturnya, pada kita, penuturnya, apalagi kita sebagai pemuda yang akan menjadi masa depan bangsa. Dan kita harus memastikan perkembangan bahasa Indonesia ini akan berkembang ke arah yang lebih positif dong teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin 4 alasan ini sudah cukup menurut saya. Kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia? Karena ya pada nyatanya banyak teman-teman yang memiliki skor TOEFL atau IELTS yang tinggi, namun bahkan tidak pernah mengikuti tes UKBI sama sekali. Bahkan mereka tidak tahu apa itu UKBI. Bahkan mereka tidak tahu tes kemampuan uji kemahiran berbahasa Indonesia itu pernah ada. Jadi mereka tidak pernah tahu itu. Sekarang kita sudah menemukan alasan kenapa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Lalu kita akan melanjutkan ke kenapa pemuda. Kenapa sih kita pemuda yang harus menjadi pelopor pengutamaan bahasa negara atau bahasa Indonesia itu sendiri? Ada beberapa alasan menurut saya. Yang pertama adalah pemuda Indonesia adalah generasi penerus bangsa. Pada tahun 2030 hingga 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sehingga pemuda akan berperan penting dalam kemajuan dan perkembangan bangsa. Setelah 2045, harapannya kita akan menghadapi generasi emas setelah melewati bonus demografi itu. Jika bahasa Indonesia tidak dapat dilestarikan dalam 2030-2045, maka generasi emas yang kita harapkan juga bisa kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sendiri sudah terkikis eksistensinya. Yang kedua adalah karena kita sebagai pemuda pengguna media sosial aktif. Menurut riset dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengungkap pemuda usia 16-24 tahun menjadi pengguna internet terbanyak dengan persentase 66%. Sekarang saya mau coba mungkin tanya diri kita aja ya, evaluasi diri. Berapa banyak dari kita yang tidak menggunakan sosial media sosial? Berapa banyak? Pasti 1 dari diri kita menggunakan 1 media sosial aktif. Apapun itu, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, VK, atau apapun itu. Dan apakah kita sudah cukup baik dalam unggahan publik kita? Mungkin kalau dalam percakapan pribadi nggak ada masalah ya, seperti Pak Imam tadi sudah sampaikan, jika kita berbicara sama teman-teman itu nggak masalah, ragam informal. Tapi ketika itu kita unggah ke media sosial, itu kan akan menjadi bagi teman-teman yang lain. Contoh yang sering saya lakukan adalah saya sering mengunggah konten-konten padanan kata atau ejaan yang sering salah di sosial media saya, dan akhirnya teman-teman yang melihat unggahan saya itu, ternyata yang benar yang itu ya, ternyata yang benar yang itu ya, ternyata yang saya gunakan selama ini salah, seperti itu. Jadi kita bisa berperan aktif secara tidak langsung melalui sosial media saya. Itulah kenapa pemuda sangat berperan penting dalam pengutamaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu perubahan. Sejak tercetuskannya Sumpah Pemuda di tahun 1928, pemuda sudah membawa banyak perubahan. Di kemerdekaan bangsa Indonesia, Republik Indonesia, pemuda juga yang memaksa para orang tua untuk mencetuskan kemerdekaan sebelum diberikan oleh Jepang. Dan saat ini, kondisi bahasa Indonesia sudah tidak cukup baik karena eksistensinya mulai terkikis. Kita juga bisa memberikan perubahan terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang mulai pudar.
Salah satu contohnya adalah di Duta Bahasa. Teman-teman di Duta Bahasa memiliki latar belakang yang beragam. Ada yang dokter, ada yang dari ilmu sosial, ada yang dari ilmu hukum, ada yang dari ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi kami bersatu padu bagaimana caranya kami belajar bersama, kita belajar bersama untuk tetap memajukan dan menjadi pelopor pengutamaan bahasa Indonesia untuk memelopori teman-teman yang lain. Setidaknya kami mulai dari diri sendiri, dan jujur di Duta Bahasa pun bukan berarti kita adalah orang yang paham betul tentang bahasa, tapi kita belajar bersama tentang bahasa. Oleh karena itu, Muda merupakan inti dari perubahan bangsa, termasuk salah satunya dalam tentang pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri ke depannya. Mungkin banyak kasus akhir-akhir ini yang menarik, saya bawakan beberapa kasus. Supremasi bahasa Inggris di Indonesia. Ketika warga Indonesia kita sedang berkunjung ke luar negeri, kita pasti menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi kita, betul teman-teman ya. Bahkan ketika kita berkunjung ke sebuah negara yang mayoritas tidak menggunakan bahasa Inggris, kita ingin belajar bahasa yang digunakan di negara tersebut untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Tapi kenapa ketika orang asing, warga negara asing datang ke Indonesia, kita tetap menyambut mereka dan menyapa mereka dengan bahasa Inggris? Oh, sebenarnya padahal kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai diplomasi kebudayaan berbentuk bahasa. Diplomasi bahasa seperti itu. Diplomasi kebudayaan berbentuk bahasa ini bisa kita ajukan dalam banyak hal, salah satunya BIPA. Tapi pada kenyataannya di lapangan, di tempat-tempat wisata atau mungkin tempat perbelanjaan, ketika ada orang warga negara asing datang ke Indonesia, kita tetap menyambut mereka dengan bahasa Inggris. Padahal logikanya, ini Indonesia, mereka lah yang harus menyesuaikan kita. Kenapa kita yang harus menyesuaikan kepada bahasa mereka, padahal ini di Indonesia? Ini kembali berbicara tentang identitas. Kita bersyukur di Indonesia sudah memiliki identitas, yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita ambil contoh lagi dari negara Singapura. Mereka tidak memiliki bahasa nasional. Singapura pada umumnya terdiri dari beberapa suku besar, Tiongkok, Melayu, India, Filipina, ya itulah mungkin suku-suku besar. Bugis juga ada di Singapura. Tapi karena mereka sangat ingin mereka diakui sebagai sebuah negara yang memiliki budaya, akhirnya mereka memopulerkan Singlish, Singaporean English. Padahal dalam tata bahasa Inggris, Singaporean English itu sangat merusak grammar, sangat merusak tata bahasa Inggris. Dalam bahasa Melayu pun itu tidak betul, itu tidak benar. Tapi mereka akhirnya menggunakan Singlish itu sebagai identitas mereka, sebagai upaya untuk diplomasi kebudayaan mereka, yang akan mereka selalu ajarkan, oh Singapura punya Singlish, we have Singlish, seperti have you eat or not, where are you going lah, seperti itu. Jadi mereka selalu menggunakan Singlish sebagai upaya diplomasi kebudayaan mereka melalui bahasa, teman-teman. Nah, Indonesia sudah memiliki bahasa persatuan yang digunakan seluruh Indonesia. Namun ketika orang asing ke Indonesia, kenapa kita tetap harus menggunakan bahasa Inggris untuk menyambut mereka? Dan menurut saya itu sebuah ironi seperti itu. Padahal teman-teman yang dari luar Indonesia tadi, mereka tidak berharap untuk disambut bahasa Inggris. Bahasa Indonesia pun mereka tidak masalah. Bahkan mereka sudah belajar beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia untuk bertahan hidup di Indonesia seperti itu. Yang selanjutnya Netflix, waduh, udah Ivan Lanin waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah pernah menantang Netflix dalam beberapa padanan kata seperti tak karir, suri suara dan lain sebagainya, dan akhirnya dijawab oleh Netflix hingga saat ini. Saat ini banyak tak karir atau subtitle di Netflix itu yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa padanan kata dari bahasa asing yang sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang bertanya pada akun Twitter Netflix ID tentang beberapa terjemahan berita karir, serial, atau film di Netflix yang menggunakan bahasa yang tidak lazim, aneh, bahkan tidak tepat menurut mereka. Padahal terjemahan yang digunakan adalah padanan kata dari beberapa kata asing yang kerap digunakan di Indonesia. Contoh,
VIP Naratatama, VVIP Naratatama, Bully, Risa, Gadget Gawai, selfie suap foto. Yang baru saya tonton dalam 2 minggu terakhir adalah Hotel de Luna. Hotel de Luna dia menggunakan tamu VVIP. Mari saya antarkan ke kamar Naratatama. Ketika itu juga langsung saya berhentikan, saya jeda, saya lihat apakah ini betul Naratatama atau saya yang salah baca tata karirnya. Ternyata memang betul mereka menggunakan Naratatama sebagai tata karir mereka di terjemahan serial di Netflix. Banyak juga seperti let's take a selfie, ayo bersuah foto, ayo kita mengambil suah foto, seperti itu. Itu sudah banyak digunakan di Netflix. Jadi ketika media internasional bisnis seperti Netflix saja merisikokan mereka untuk memakai kata-kata yang belum lazim, kenapa kita yang sebagai individu tidak mencoba untuk menggunakan hal yang sama atau mengimplementasikan hal yang sama untuk belajar menggunakan bahasa Indonesia? Saya tidak bilang kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku, saya juga masih belajar banyak karena 80% kerjaan saya menggunakan bahasa Inggris, jadi saya harus belajar banyak tentang bahasa Indonesia. Tapi setidaknya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dalam keseharian kita, tidak menggunakan campuran kata, campur kode dalam bahasa Inggris, seperti itu. Netflix sudah bergerak, lalu kita kapan? Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Imam tentang pidato Presiden dalam sidang PBB. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi sempat kena komen oleh warganet karena melakukan pidato di sidang umum PBB ke-75, General Assembly ke-75, menggunakan bahasa Indonesia. Katanya, Pak Jokowi nggak pakai Inggris. Kayaknya Pak Jokowi nggak bisa bahasa Inggris deh. Kok pakai bahasa Indonesia sih? Kok malu-maluin sih pakai bahasa Indonesia? Padahal pidato Presiden itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Bab 3 Pasal 28 yang menyebutkan bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara pidatonya harus disampaikan menggunakan bahasa Indonesia dalam negeri atau luar negeri dalam sidang formal. Itu hanya pandangan tentang Pak Jokowi. Padahal jika kita melihat pimpinan negara lain, banyak kok yang menggunakan bahasa ibunya, tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya atau sebagai bahasa pidato yang disampaikan dalam pidatonya dalam sidang internasional. Kita ambil contoh Vladimir Putin, Presiden Rusia. Vladimir Putin tetap menggunakan bahasa Rusia dalam pidatonya di sidang umum PBB. Padahal Vladimir Putin dapat berbicara dalam 4 bahasa. Bahasa Rusia natif, bahasa Inggris lancar, bahasa Jerman lancar, dan baik dalam bahasa Prancis. Contoh yang lainnya adalah Erdogan, Presiden Turki. Erdogan tidak mampu berbicara bahasa Turki, bahasa Arab, dan bahasa Inggris dengan baik, tapi dia tetap menggunakan bahasa Turki dalam pidatonya. Begitu juga dengan Shinzo Abe, mantan Perdana Menteri Jepang, dia tetap menggunakan bahasa Jepang dalam pidatonya dalam sidang PBB. Ada yang berkata, untuk bersaing di dunia internasional, kita harus menggunakan bahasa Inggris, makanya kita belajar bahasa Inggris. Memang, untuk bersaing di dunia internasional, kita perlu menggunakan bahasa Inggris. Namun, bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk menyepelekan bahasa Indonesia atau untuk tidak mempelajari bahasa Indonesia. Contohnya adalah, banyak kok negara-negara yang mayoritas masyarakatnya itu bahkan tidak bisa berbahasa Inggris, tapi mereka negara maju dan mampu bersaing di dunia internasional. Kita sebutkan Rusia. Ketika saya di Rusia, saya harus belajar bahasa Rusia karena orang Rusia sama sekali tidak diajarkan bahasa Inggris dari sekolah dasar sampai universitas. Jika mereka ingin belajar bahasa Inggris, ya mereka harus les lah, ya harus mengikuti kursus bahasa Inggris karena mereka tidak diajarkan sama sekali. Tapi Rusia mampu bersaing. Jepang, mereka adalah negara tertutup sebelum restorasi Meiji, tapi mereka dapat bersaing. Jerman, Prancis, itu adalah contoh-contoh negara yang masyarakatnya cenderung tidak bisa berbahasa Inggris, namun mereka tetap bisa bersaing di dunia internasional. Berarti bukan alasan bagi kita, aku mau bersaing di dunia internasional, jadi aku mau utamakan bahasa Inggris. Itu bukan alasan bagi kita untuk meninggalkan bahasa Indonesia, teman-teman ya. Jadi ya kita tetap harus menggunakan bahasa Indonesia karena kita mau bersaing pun kita akan perlu
meninggalkan identitas kita untuk bersaing. Kita maju ke dunia internasional, tapi kita nggak tahu, aku mewakili Indonesia, tapi aku nggak tahu identitas Indonesia apa yang aku bawa. Seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda? Kita nggak perlu ngelakuin hal yang berat-berat seperti mengajukan pengubahan nama di ruang publik, nama bandara, nama jalan layang, atau apapun itu. Kita cukup melakukan hal-hal sederhana, dimulai dari desa, mungkin akan berdampak ke orang-orang di sekitar kita. Yang pertama itu mengajak untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Nggak usah bahasa Indonesia yang baku, nggak usah apakah kamu sudah itu, waduh, kayak langsung kamu sakit gitu kan. Kamu sehat gitu. Pasti kita langsung dibilang kayak gitu. Jadi ya udah santai aja, bahasa yang non formal, bahasa sehari-hari, namun tetap menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin akan merusak penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, implementasi di media sosial. Media sosial saat ini merupakan alat paling kuat untuk dapat memberikan pengaruh terhadap orang lain. Implementasi penggunaan bahasa Indonesia di media sosial dapat dilakukan melalui varian gambar atau konten yang kita unggah. Jadi kita mulai mengunggah konten-konten tentang kebahasaan, nggak usah yang berat-berat deh, kayak bagaimana sih membedakan dirangkai dan dipisah, seperti itu. Bagaimana sih menulis silakan kasih dipisah atau disambung. Lakukan unggahan-unggahan sederhana melalui konten atau takrir gambar, atau mungkin unggahan sementara kita di story Instagram, tidak salah. Yang penting kita sudah melakukan implementasi ini dan kita mengajak orang lain untuk mengutamakan bahasa Indonesia, karena saya sendiri paham kita tidak bisa memaksa orang lain karena ini merupakan hal pilihan kayak gitu. Tapi kita bisa memilih untuk mengajak mereka dan mereka bisa memilih untuk mengikuti ajakan kita. Bagaimana kita mengajak mereka aja sih teman-teman ya. Lalu apa yang harus kita hindari? Yang pertama adalah campur kode. Ini paling sering dilaksanakan oleh anak-anak zaman sekarang, generasi Z khususnya. Pencampuran bahasa ini, bahasa kerennya tuh bahasa Jaksel ya, garis gitu kan, bahasa Jaksel. Contohnya, gue ngerti, which is gue literally bla 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 bla, yang mungkin orang yang jago bahasa Inggrisnya nggak ngerti apa maksudnya, karena itu tuh dicampur-campur tatanan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dicampur jadi satu, kita campur kode dan menjadi malah kalimat yang sulit dipahami, dan itu juga akan merusak bahasa Indonesia kita sendiri. Kita juga akan membuat bahasa itu menjadi aneh-aneh lah kayak gitu. Jadi sebaiknya kita tetap menggunakan padanan-padanan kata ayat. Kita tetap belajar sama-sama. Saya juga nggak mengetahui sebanyak hal, semua hal. Saya juga masih belajar, tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk menghindari campur kode ini. Kita menggunakan bahasa Indonesia utuh seperti itu. Kalau memang nanti kita beralih kode, kita beralih menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris seutuhnya. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia seutuhnya. Jangan dicampur-campur ya teman-teman ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, yaitu penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Waduh, ini sering banget nih. Penggunaan bahasa gaul yang sering dilakukan itu agar lebih mudah diucapkan atau hanya sekadar mengikuti tren. Contohnya, yang paling banyak sekarang adalah skuy, santuy, caps, apa lagi ya? Apa lagi sih mungkin teman-teman lebih banyak tahu daripada saya juga kayak gitu. Kita tidak bisa menghalangi perubahan. Kita tidak bisa menutupi perubahan. Dan bahkan kata-kata baku, ini setahu saya, mohon maaf nanti kalau misalnya saya salah, setahu saya kata-kata baku dalam KBBI pun bukan itulah yang menjadi sumber kata baku, tapi kata-kata yang beredar di masyarakat, kemudian dikaji oleh ahli bahasa, kemudian diambil oleh badan bahasa dan ditentukan mana yang menjadi bahasa baku sesuai dengan kaidah dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi perkembangan bahasa tidak bisa kita lawan teman-teman, tapi kita bisa menghindari penggunaan bahasa gaul yang berlebihan. Jadi contohnya, ketika sama teman-teman mungkin nggak apa-apa bilang kuy. Tapi ketika misalnya sama orang yang lebih tua, kuy om, kuy pak, kuy bu, apaan kuy gitu kan? Mungkin mereka juga bingung, kuy itu apa gitu. Mungkin ketika sama teman-teman nggak apa, tapi juga jangan berlebihan. Seperti itu. Sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah dikenal banyak orang.
salah satunya melalui BIPA dan banyaknya pembelajar bahasa Indonesia di luar negeri maupun di dalam negeri. Bahasa Indonesia juga pernah diajukan menjadi bahasa kedua di ASEAN pada tahun 2015-2016, namun belum terjadi. Dan Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, pada sidang Komisi 10 DPR RI tanggal 20 Februari 2020 mengatakan ingin mengajukan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Ini diksi katanya memang diubah menjadi bahasa pengantar. Waktu itu bahasa apa, sekarang bahasa pengantar. Menurut saya, apakah itu bisa? Sebenarnya bisa saja. Menurut Profesor Dadang, kepala bahasa yang menjabat saat itu, kita sudah memenuhi beberapa syarat. Kita sudah memiliki lebih dari 300 juta penutur bahasa Indonesia yang tersebar di seluruh ASEAN, yang meliputi 1/3 dari penduduk ASEAN itu sendiri. Kedua, itu tidak digunakan hanya di Indonesia, digunakan di Malaysia, Brunei Darussalam, di Filipina Selatan, dan sebagian ada yang di Vietnam Selatan, seperti itu, di Thailand juga ada. Jadi penuturnya sudah tersebar di ASEAN. Ketiga, bahasa Indonesia juga termasuk dalam bahasa yang mudah dipelajari oleh orang asing. Jadi bukan masalah untuk belajar bahasa Indonesia, bukan hal berat untuk belajar bahasa Indonesia. Kita juga sudah memenuhi kondisi stabilitas ekonomi untuk menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Namun, ada dua hal yang sebenarnya membuat bahasa Indonesia tidak bisa menjadi bahasa ASEAN, pengantar di ASEAN. Yang pertama, itu adalah kendala geopolitik, dan itu tidak bisa kita hindari. Kendala geopolitik adalah kita menggunakan bahasa Indonesia karena ada nama Indonesianya. Nanti bahasa Melayu, orang Malaysia atau orang Brunei, mereka tidak akan setuju karena ada bahasa Indonesia, ada nama Indonesianya. Jadi itu dianggap adalah bahasa milik sebuah negara, bukan bahasa milik organisasi wilayah. Itu tidak bisa kita hindari. Namun ada kendala kedua yang mungkin kita bisa minimalisasi, yaitu keadaan bahasa Indonesia yang masih bersifat alat komunikasi di Indonesia, namun dihormati dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Bagaimana caranya bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa pengantar di ASEAN, sedangkan kita masyarakat Indonesia tidak bangga dan tidak menghormati bahasa Indonesia itu sendiri. Pada intinya teman-teman, kita boleh belajar bahasa asing, tapi jangan sampai membuat bahasa Indonesia menjadi asing. Bahasa itu ibarat hati manusia, ia berharga, ia bermakna. Namun tidak semua orang mampu memahaminya. Kini kita menghadapi fakta klise, bahasa yang terkikis oleh prestise, tenggelam mode idealisme dan terhanyut dalam modernisme. Mari belajar untuk menggunakan secara tepat. Terima kasih teman-teman, dan selamat pagi. Saya Muzakir Haitami. Saya kembalikan waktunya ke Silvina ya. Terima kasih Silvina. Baik, terima kasih Mas. Wah, menarik sekali. Oke, sangat menarik. Ada kutipan yang sangat menarik bagi Vina, yaitu boleh belajar bahasa asing, tapi jangan sampai membuat bahasa Indonesia menjadi asing. Luar biasa Mas Zakir. Baik teman-teman, karena tadi dengan Mas Zakir kita sudah mendengarkan bagaimana sih cara menjaga bahasa Indonesia dari bahasa asing. Nah, untuk selanjutnya, selain kita belajar menjaga bahasa Indonesia dari bahasa asing, kita juga harus menguasai nih bahasa dunia seperti itu. Nah, pada sesi yang ketiga, kita semua akan ditemani oleh Mas Ivan Lanin. Nah, sebelum Mas Ivan Lanin menyampaikan materinya, Vina akan membacakan beberapa hal terkait Mas Ivan Lanin. Jadi, Mas Ivan Lanin ini merupakan Wikipediawan pecinta bahasa Indonesia yang mendapat penghargaan Peneroka Bahasa Indonesia Daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 atas keaktifan dalam menyebarkan pengetahuan bahasa Indonesia melalui media daring. Seperti itu. Kemudian, sekarang ini Mas Ivan Lanin juga aktif sebagai Direktur Utama Narabahasa Penyedia Edukasi, Konsultasi, Aplikasi, dan Publikasi Kebahasaan, dan Direktur Kapitulis Perusahaan Kreatif Digital Penyedia Layanan Pembuatan Konten, seperti itu. Mas Ivan Lanin ini juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa, yaitu pada tahun 2019 pencapaian hidup dari Kompasiana, kemudian yang tahun 2016 tadi mendapatkan penghargaan dari Peneroka Bahasa Indonesia dari Pokok Pembina Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu.
Selamat pagi Mas Ivan, apakah sudah terdengar suara Kak Vina? Sudah. Selamat pagi Mbak Vina. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Mas Ivan. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi ya Mas Ivan, langsung saja untuk menyampaikan materinya, silahkan. Baik Mbak Vina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga masih semangat ya. Ini memang keadaan pandemi ini yang membuat kita tidak bisa kemana-mana, kadang-kadang menyebabkan semangat kita juga meluntur. Tetapi satu hal yang bisa kita ambil sebenarnya, hikmah saya sendiri merasakannya, kalau dulu itu kayaknya kalau kita mau cari ilmu susah sekali. Sekarang di mana-mana ada webinar dan banyak juga yang gratis. Jadi yang sekarang dibutuhkan itu tinggal kemauan dan keinginan untuk bisa meluangkan waktu, mengosongkan gelas pendapat kita dan bisa menerima berbagai masukan dari pihak lain. Mendengarkan paparan Mas Muzakir tadi, saya seperti mendengar diri saya bicara loh sebenarnya. Mas Muzakir luar biasa sekali. Terima kasih sudah memberikan tambahan wawasan bagi teman-teman. Saya sepakat dengan semua yang dibicarakan oleh Mas Muzakir. Lalu kemudian tadi Pak Imam itu juga sangat menarik, terutama analogi yang beliau sampaikan mengenai mencintai bahasa Indonesia. Tadi, dan itu sepertinya kalau menurut saya sih kiat yang disampaikan beliau itu tidak hanya bisa diterapkan ketika mencintai bahasa Indonesia, itu juga bisa kita terapkan ketika mencintai pasangan ya. Apa sih buktinya cinta itu? Tadi kan Pak Imam bilang yang pertama itu harus bangga. Ya bangga lah. Kita bangga, misalnya saya cinta kepada anak saya kemana-mana saya banggakan dia kan. Terus kemudian yang kedua setia. Ini juga perlu kita lakukan. Terus yang terakhir apa tadi ya? Memahami, belajar untuk memahami. Masuk pada akhirnya kemudian karena saya kan kata orang cukup paham bahasa Indonesia. Tetapi sampai beberapa tahun yang lalu saya masih belum bisa menebak kalau istri saya itu bilang terserah. Itu sebenarnya maksudnya dia apa? Padahal kan itu menggunakan bahasa Indonesia dan kalau kita cari di kamus arti saya itu jelas gitu. Terserah itu artinya diserahkan kepada orang yang menjadi tujuan. Tapi ternyata begitu itu diucapkan oleh perempuan, arti terserah itu ternyata sangat luas. Dan itu salah satu misteri yang memang harus saya pecahkan dan alhamdulillah saat ini sudah bisa saya selesaikan. Nah, kembali kepada topik kita. Topik kita itu kan peran pemuda dalam, saya tadi nyatet ya, dalam pengaman bahasa. Tadi Pak Imam sudah menyampaikan tentang peran bahasa Indonesia ada dua yang utama. Yang pertama sebagai bahasa nasional, sebagai identitas, lambang kebanggaan, kemudian bahasa persatuan juga, dan yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Sebagai bahasa resmi di dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 dan Perpres 63 tahun 2019 itu dinyatakan bahwa bahasa Indonesia itu diterapkan di dalam 14 perkara. Lalu tadi Mas Muzakir juga sempat menyinggung, kenapa sih kita senang bahasa Indonesia, lebih senang bahasa asing. Kesenangan kita terhadap bahasa asing ini memang bukan hal yang baru. Kalau kita ingat Sumpah Pemuda ya, Sumpah Pemuda itu kan sering ditahbiskan orang sebagai salah satu puncak kebangkitan pemuda Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Ada suatu paradoks yang terjadi. Sewaktu itu kan tahun 28 itu sidang pemuda, Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang pertamanya itu tahun 1926. Pada dua Kongres Pemuda itu, bahasa pengantar, bahasa yang banyak digunakan oleh para pemuda termasuk para pewaranya untuk berbicara, itu adalah bahasa Belanda. Paradoks sekali ya, itu sidangnya membangkitkan nasionalisme, tapi di sisi lain bahasa yang digunakan adalah bahasa asing. Kenapa? Karena memang ketika itu para terpelajar dan untuk menunjukkan identitas keterpelajarannya, itu mereka menggunakan bahasa Belanda. Tapi di luar dari tren yang ada saat itu, para pemuda itu menyadari bahwa harus ada sesuatu yang membuat sekian banyak penduduk Indonesia itu bisa bersatu. Pak Dadang Sunendar, mantan Kepala Badan Bahasa, pernah bilang, dalam suatu negara itu ada
3 hal yang bisa menyatukan orang-orang di dalam negara tersebut. Agama, suku, dan bahasa. Atau bahasa, maaf. Di Indonesia, suku bangsa kita banyak sekali. Kita Bhinneka Tunggal Ika kan. Agama di negara kita juga banyak sekali. Bahkan kalau kita mau kritis, suku dan agama ini bukannya menyebabkan persatuan di Indonesia, malah kadang-kadang menyebabkan perpecahan. Itu yang terjadi. Jadi satu-satunya harapan kita adalah bahasa. Itu yang membuat kita bisa merasa sebagai satu bangsa. Itu alasan utamanya kalau menurut saya. Terus kemudian tadi juga Mas Muzakir sempat mengangkat, kok ada orang yang bertanya, kenapa nggak belajar bahasa Inggris saja? Toh bahasa Inggris itu yang dipakai oleh semua orang di dunia. Saya punya beberapa alasan. Yang pertama, bagi saya jauh lebih mudah untuk kita menguasai bahasa kita sendiri ketimbang kita menguasai bahasa asing. Sampai kapanpun kita belajar bahasa Inggris, kita pasti akan jauh kurang mahir dibandingkan penutur asli bahasa Inggris. Orang-orang yang lahir dan kemudian bertutur dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, di Indonesia, itu berapa persen orang yang menguasai bahasa Inggris sih? Belum pernah ada survei setahu saya, tapi saya tebak jumlahnya itu tidak lebih dari 5%. Jadi ketika misalnya nih ya, kita menguasai bahasa Inggris, terus kemudian kita berusaha menyampaikan pesan kita kepada seluruh penduduk Indonesia, itu cuma 5% yang paham. Sisanya enggak. Berbeda halnya ketika kita menyampaikan itu dalam bahasa Indonesia, jumlah yang pahamnya itu banyak sekali. 270 juta penduduk, ya. Ini juga bisa dilihat dari bagaimana para produsen internasional yang kita lihat paling gampang itu situs-situs web, Google atau kemudian Facebook, itu mereka menerjemahkan antarmuka atau interface mereka ke dalam bahasa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa orang-orang atau penutur bahasa Indonesia ini merupakan pasar yang cukup besar bagi mereka. Jadi bagi saya sih 2 alasan itu. Yang pertama karena jauh lebih mudah bagi kita untuk menguasai bahasa kita sendiri karena kita sudah mulai duluan ya. Dan yang kedua adalah pasaran yang bisa kita tuju itu jauh lebih banyak. Lalu yang mesti kita sadari adalah bahasa Indonesia itu memiliki berbagai ragam bahasa. Khususnya kita itu berada pada kondisi yang disebut diglosia. Diglosia adalah kondisi ketika suatu bahasa memiliki 2 ragam yang berbeda jauh. Itu kita alami. Sehari-hari kita bercakap-cakap, menulis dengan menggunakan ragam bahasa informal. Ketika kita menggunakan ragam formal, kebanyakan dari orang Indonesia akan kagok, akan canggung untuk melakukannya. Ini terlihat misalnya nih ya, kalau teman-teman mengirim pesan WA, dulu mungkin masih ada yang kuliah atau yang sudah lulus. Dulu waktu zaman saya tidak pernah diberitahu bagaimana caranya untuk mengirim pesan SMS ketika itu kepada dosen bimbing. Sekarang, banyak kampus yang mesti bersusah payah untuk membuat spanduk yang isinya adalah petunjuk bagaimana caranya berbicara kepada dosen bimbing. Menurut saya ini menyedihkan. Artinya kita semakin lupa bagaimana caranya membedakan berbicara kepada berbagai kalangan orang. Nah mungkin hal ini yang akan coba saya bahas. Jadi kalau tadi dari Pak Imam sudah menyampaikan tentang peran bahasa Indonesia, lalu kemudian apa yang diharapkan dari kita terhadap 2 peran tersebut, lalu Mas Muzakir sudah berbicara mengenai mengapa, siapa, dan bagaimana yang berhubungan dengan peningkatan martabat bahasa Indonesia. Kalau sekarang mungkin saya akan bicara tentang hal-hal yang lebih praktis. Ini sebenarnya adalah slogan Nahara Bahasa, kuasai bahasa, kuasai dunia. Slogan ini saya ciptakan karena saya merasa bahwa bahasa itu adalah kekuatan. Bahasa itu bungkus, bahasa itu alat yang bisa mengantarkan kita menguasai dunia. Mengapa demikian? Kalau teman-teman perhatikan orang yang berbicara, kalau mendengarkan orang yang berbicara dengan runtut, seperti tadi Mas Muzakir ngomong, dan kita bandingkan dengan orang yang bicara dengan belepotan, itu penghargaan kita kepada orang tersebut akan berbeda. Itu yang pertama.
Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menangkap pesan dari orang tersebut, itu juga akan lebih jelas ketika pesan itu disampaikan dengan jernih, dengan lancar. Demikian juga dengan tulisan. Saya yakin teman-teman banyak membaca ya, mudah-mudahan. Walaupun Indonesia itu menempati posisi 61 dari 65 negara yang disurvei berdasarkan kesukaan baca, tapi saya yakin teman-teman paling tidak cukup suka untuk membeli buku. Perkara kemudian buku itu dibuka dari sampulnya, dari plastiknya atau tidak, itu kan urusan dalam negeri ya, itu begitu nyampe rumah. Tapi silakan, kasihan bukunya, ya paling tidak beri mereka napas. Nah, waktu kita membaca kan sama. Kalau kita baca buku, baca tulisan yang ditulis dengan tanda baca yang apik, lalu kemudian pilihan kata bagus, struktur kalimatnya juga mudah untuk dipahami, itu penghargaan kita dan kemudahan kita untuk membaca tulisan tersebut juga akan meningkat. Nah, inilah kenapa bahasa itu bisa menyebabkan orang pintar itu tenggelam pintarannya, tapi sebaliknya orang dungu itu malah terlihat pintar. Yang teman-teman tentunya tidak ingin kelihatan dungu, hanya kan tidak mampu berbicara dan tidak mampu untuk menulis dengan bagus ya. Yang pertama yang mesti kita lihat adalah bahasa itu merupakan alat komunikasi. Fungsi bahasa ada 3. Yang pertama adalah sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat ekspresi, dan ketiga sebagai alat sosial. Alat untuk menunjukkan identitas dan menyampaikan pendapat. Sebagai alat komunikasi, ke depan kita akan merasakan bahwa deras arus informasi itu semakin cepat. Karena sekarang disebutnya kan era informasi. Bahkan sekarang sudah